Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dan pada edisi kali ini saya akan membahas politik identitas. Saudara-saudara, ada yang keliru memaknai politik identitas. Ya, politik identitas itu jangan diartikan ya sebagai sebuah strategi pesan yang juga menyampaikan identitas seorang calon presiden. Mengapa? Karena memang manusia ya, termasuk juga calon presiden itu pasti punya identitas tertentu. Manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki identitas tertentu, baik identitas sosio-demografis maupun identitas psikologis atau yang biasa disebut sebagai identitas psikografis. Itu biasa, bahkan Allah menciptakan manusia itu dalam identitas yang berbeda. Ya, kita bisa baca kalau yang beragama Islam itu ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa di situ Allah menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda. Itu merupakan takdir, merupakan ciptaan Allah sejak ada yang sejak kita lahir kan, ya, seperti suku bangsa. Namun, ya, Allah menyebut bahwa niat atau tujuan untuk menciptakan manusia yang berbeda-beda itu tujuannya adalah untuk saling mengenal atau lita'aruf. Nah, kampanye yang menyampaikan identitas kita itu boleh-boleh saja. Misalnya kita menyampaikan ya bahwa kita ini orang Jawa, kita ini berambut putih, ya. Ya, itu kan identitas ya. Identitas sosio-demografis, termasuk pekerjaan kita ya, termasuk keunggulan kita di dalam bidang tertentu ya, bidang pekerjaan itu boleh-boleh saja ya, termasuk mungkin guyonan orang Jawa itu ya punya kelebihan ya. Nah, yang tidak boleh itu adalah ya, dan ini sebenarnya makna politik identitas, yakni identitas kita ya kita gunakan untuk menjelek-jelekkan identitas orang lain, gitu ya. Kita menggunakan identitas kita atau identitas tertentu ya, yang kita anggap bahwa identitas tertentu itu dizolimi, identitas tertentu itu dipinggirkan ya, dimarginalisasi oleh identitas orang lain, bahkan menjelek-jelekkan identitas orang lain, bahkan menggunakan ayat agama ya. Misalnya kalau tidak memilih agama yang sama dengan kita ya, misalnya kita ini Islam ya, musuh kita non muslim, kalau kita tidak memilih orang yang seagama maka kita disebut munafik. Kemudian kita tidak boleh disolati, kalau meninggal disolati di masjid itu haram. Nah, itu yang dilarang ya. Kita tidak boleh misalnya memburuk-burukkan identitas orang lain, baik suku, bangsa, agama, pekerjaan. Tidak boleh menyerang. Itu yang disebut politik identitas. Nah, ini terjadi pernah tahun 2017 dalam Pilkada DKI Jakarta. Ya, orang menggunakan identitas Islam untuk menyerang identitas Kristen. Ya, orang menggunakan identitas non pribumi untuk menyerang identitas Tiongkok atau Cina. Ya, Ahok itu dianggap mewakili identitas Kristen dan Cina, yang katanya Cina itu zolim, ya, Cina menguasai bangsa Indonesia, ya, Cina adalah suku bangsa yang tidak baik, itu kata mereka. Ya kan, sehingga kalau kita memilih dari suku Cina itu merupakan hal yang dilarang agama, itu kata mereka, ya kan. Nah, sementara orang yang memilih bukan sama agama Islam disebut munafik, ya, pembela penista agama, ya kan. Kemudian haram hukumnya
disolati di masjid apabila meninggal dunia. Makanya waktu itu banyak juga penolakan ya, jenazah tidak boleh disolati di masjid. Nah, itulah definisi politik identitas yang sebenarnya. Jadi politik identitas itu bukan bermakna kita tidak boleh menampilkan identitas kita, itu tidak begitu ya. Tetapi yang tidak boleh adalah kita menampilkan identitas kita untuk menyala-nyalakan, untuk memfitnah, ya kan, untuk menjelek-jelekkan, untuk menyerang identitas orang lain. Identitas orang lain dianggap sebagai identitas yang jelek, ya, sebagai identitas yang tidak diridhoi oleh agama kita misalnya. Nah, itu yang dilarang, yang kemudian disebut politik identitas. Mengapa? Karena jika kita menyerang identitas orang lain, kemudian orang lain dianggap zolim dengan identitas tertentu, jadi bukan polisinya ya, tetapi identitas fisiknya yang membuat zolim, gitu ya, bukan polisi kebijakan publiknya, ya, maka ya kita berarti apa? Memecah belah bangsa. Kita bersifat namimah, ya. Kita ingin bangsa ini tidak bersatu hanya karena perbedaan fisik, ya, perbedaan suku bangsa yang merupakan ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita malah tidak ta'aruf, ya, kita tidak berupaya untuk memahami dan mengenal, bahkan kita berupaya untuk menjauhkan orang yang berbeda dari kita. Demikian, semoga Pilpres 2024 ya damai, nyaman, tanpa ada politik identitas yang memecah belah. Kita pilih ya para calon pemimpin yang tidak punya sejarah menggunakan politik identitas sebagai strategi utama. Kita pilih pemimpin yang komitmen untuk menjaga keberagaman kita demi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI yang bersatu, yang jaya selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera. Pancasila Jaya, NKRI harga mati.